Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan undang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan K3, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni: pertama, kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja, diantaranya adalah sebagai berikut. 2. Mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarnya bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembaban, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. 3. Mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. 4. Mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, ataupun binatang. 5. Mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran yang terjadi. 6. Mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai. 7. Mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya. 8. Mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan. 9. Membuat tanda-tanda sigen pada lokasi proyek supaya pekerja dapat selalu waspada. 10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. 11. Memberi pertolongan ketika terjadi kecelakaan. 12. Memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran maupun kejadian berbahaya lainnya. 13. Menciptakan keserasian antara pekerja dengan lingkungan, alat kerja, serta cara dan proses kerja. 14. Mencegah serta mengendalikan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh kerja, baik itu berupa keracunan, psikis, infeksi, ataupun penularan. 15. Menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja. 16. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 17. Mengamankan serta memelihara berbagai jenis bangunan. 18. Mengamankan serta memperlancar pekerjaan dalam hal bongkar muat, penyimpanan, dan perlakuan barang. 19. Menyesuaikan serta menyempurnakan pengamanan terhadap pekerjaan yang berbahaya supaya dapat minimalisir terjadinya kecelakaan. 20. Melaksanakan pemeriksaan kondisi mental, kesehatan badan, serta kemampuan fisik pekerja baru yang akan diterima oleh perusahaan ataupun yang akan dipindah kerjakan, yakni sesuai pada sifat pekerjaan yang akan diampu oleh pekerja. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan secara berkala. 21. Kewajiban untuk menempatkan segala syarat keselamatan kerja wajib pada tempat-tempat yang mudah dilihat serta terbaca oleh pekerja. 22. Kewajiban untuk melaporkan segala kecelakaan kerja yang terjadi pada tempat kerja. 23. Kewajiban untuk menyediakan alat perlindungan diri dengan cuma-cuma yang disertai dengan petunjuk yang diperlukan oleh pekerja serta siapa saja yang memasuki tempat kerja. 24. Kewajiban untuk memasang segala gambar keselamatan kerja serta segala bahan pembinaan lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. 25. Kewajiban untuk menunjukkan serta menjelaskan kepada semua pekerja baru mengenai kondisi bahaya yang akan timbul akan tempat kerjanya. 27. Pengamanan serta dan perlindungan terhadap alat-alat terdapat pada area tempat kerja. 28. Alat-alat perlindungan diri untuk pekerja yang bersangkutan. 29. Cara dan sikap aman yang harus dilakukan ketika melaksanakan pekerjaan. Sedangkan kewajiban dan hak pekerja diantaranya adalah sebagai berikut: memenuhi serta mentaati segala syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, memberikan keterangan secara jelas dan benar jika diminta para ahli atau pengawas keselamatan kerja. Yang 3. Menyatakan keberatan kerja apabila syarat kesehatan dan keselamatan yang diwajibkan dilakukan kecuali memang karena hal khusus yang ditentukan oleh pengawas.
namun dalam hal ini sesuai dengan batas yang masih bisa dipertanggungjawabkan. 34. Memakai alat pelindung diri atau bisa disebut dengan APD secara benar dan tepat. 35. Meminta pada pimpinan supaya dilaksanakan segala syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan. Perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini harus ditaati semua pihak, sebab jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp100.000. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan ketiga ini meliputi tentang kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan dirinya serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Yang kedua, kesehatan kerja yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan tentang kesehatan kerja ini tetap ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika terjadi pelanggaran dan tidak dipenuhi oleh perusahaan, akan mendapatkan ancaman hukuman pidana kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta. Itulah tadi tentang peraturan dan undang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.